Berarti untuk narasumber sudah hadir di sana untuk pagi ini ya, Tris? Dan kita sambut presenter Ayu Sundari. Baik, mendengar dan pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, serta para undangan yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi dan salam Pramuka. Berjumpa dengan saya Ayu Sundari dalam dialog yang disiarkan langsung dari Gedung Pramuka Kumarastana di Jalan Pramuka nomor 9 Singaraja dan mengambil tema strategi Buleleng tekan angka kemiskinan ekstrim. Perbincangan pagi ini bersama 3 narasumber, Bapak Sekretaris Daerah Sekda Buleleng, Dr. Andes Gede Suyase MPD, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra Esos MM, dan Kakak Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Buleleng, Ketut Susilo Widyarsana SPD MPD. Hadir pula di tengah-tengah kita Kepala RRI Singaraja, Ibu Tri Umi Setiawati SPT, dan beberapa undangan diantaranya dari Perbekal Anturan, Lurah Paket Agung, Lurah Kampung Anyar, adik-adik Pramuka dan juga kakak-kakak pembina Pramuka. Dan pendengar serta pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, hingga akhir tahun 2022, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng turun cukup signifikan hingga mencapai 50%, yakni dari angka 10.312 KK menjadi 5.314 KK. Berbagai upaya masih terus dilakukan untuk terus menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Bali Utara. Kita langsung saja berbincang bersama Sekda Kabupaten Buleleng. Silakan Bapak Dr. Andes Gede Suyase terkait apa yang menjadi program secara umum Bapak untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan seluruh hadirin yang ada di Gedung Kumarastana Pramuka Kuarcap Buleleng. Ya, juga kebetulan saya ketua Kuarcap ya. Saja posisinya saat ini jadi sekretaris daerah terkait dengan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, saya juga sampaikan selamat pagi pada seluruh pendengar radio RRI Singaraja. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan tugas-tugas kehidupan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Terima kasih. Kalau kita bicara kemiskinan ekstrim, di Buleleng memang datanya mengejutkan. 2021 itu di angka 10.132. Kemudian di 2022 diperipali lagi oleh Dinas Sosial menjadi 5.314 keluarga. Kemudian diturunkan lagi lebih real lewat pendamping keluarga harapan PKH yang ada di setiap desa untuk mendeteksi sampai titik koordinat mana
keluarga kemiskinan ekstrim, KK-nya ini berada. Nah, ternyata yang masih tersisa saat ini adalah 349. Ini yang masuk kategori kemiskinan ekstrim ya, bukan kemiskinan. Jadi kerak yang paling dalam sebuah identitas kemiskinan ekstrim adalah kemiskinan adalah ekstrim. Dan kriterianya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pusat lewat Menko Ekonomi itu adalah yang memiliki kemampuan daya beli $1 per hari. Dan $1 per hari dihitung dari angka kurang lebih 10.000. Jadi bukan US dollar di money changer. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada pendapatan yang $1 per hari ini, itu semestinya 1 bulan tinggal ngasih uang 300.000, ekstrimnya selesai sebenarnya. Kalau kita menggunakan pola ini untuk segera menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Tetapi agar mereka bisa terangkat lebih cepat, itu harus ada upaya keras dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Sehingga mereka lebih cepat selesai keluar dari kelompok kemiskinan ekstrim, tetapi juga bisa bertahan untuk tidak miskin gitu. Ya, mungkin sekarang kalau dibantu selesai naik ke kemiskinan pada umumnya ya. Kemudian habis itu dia lebih produktif karena kita berikan aksesibilitas. Jadi akses pekerjaan itu, akses infrastruktur dan sebagainya. Nah, Pak PJ saat ini setelah mengetahui ada 349 ya. Jadi Buleleng ini kemiskinan ekstrimnya kecil sebenarnya, 0,05. Ya, kalau dilihat dari kemiskinan ekstrim di Bali, kita di bawah rata-rata Bali, apalagi rata-rata nasional yang angkanya 2. Kalau provinsi kondisi 0,54 dan kita di angka 0,05. Jadi oleh karena itu 349 kita akan selesaikan bulan depan. Itu. Mau lanjut pertanyaan lagi? Baik. Apa saya jawab dulu sebelum bertanya? Ya, Pak Sekda tadi mengatakan upaya-upaya itu memang target Pak ya dari pemerintah daerah untuk menanggulangi. Seperti apa Bapak upaya-upayanya? Ya, jadi dengan data 349 itu sudah by name by address dan juga foto yang bersangkutan, kondisi rumahnya, titik koordinat letaknya, posisinya di mana, jadi gampang, tidak ada manipulasi data. Jadi gampang, karena titik koordinat sudah ada, tinggal cari. Kalau ada yang tidak yakin, cari saja ke titik itu, benar nggak namanya ini, tinggal begini, ya miskin ekstrim, jadi sudah tahu. Maka upaya kita adalah mengidentifikasi apa yang paling dibutuhkan pada mereka dan didukung oleh regulasi kalau kita memberi bantuan. Saya contohkan, saya juga ikut beberapa titik, saya datangi sampling ya di 3-4 kecamatan, ketemu orang kemiskinan ekstrim yang satu rata-rata tidak punya rumah, tinggal di atas tanah milik orang lain. Kemudian pondok begitu, pondoknya pun tidak permanen, ya kubur abdanyuh yang kayak gitu, ya. Kemudian ada yang tidak ada temboknya, bahkan cukup hanya dengan terpal saja keliling gitu. Tempat tidurnya juga tidak ada kasurnya. Ini kondisi mereka itu bertahun-tahun bahkan turun dari kakeknya, bapaknya, anaknya sekarang masih dan sudah punya anak lagi gitu. Nah, kalau yang seperti ini kita bantu rehabilitasi rumah layak huni. Ya,
Dan itu sudah dihitung. Kalau ada yang punya rumah atapnya masih bagus, pilar-pilarnya masih kuat, tapi tidak ada temboknya, kita tembok. Lantainya kita buat bantu. Sehingga berhitung, tidak sama di semua orang. Yang jelas mereka nanti akan punya tempat untuk hidup atau rumah layak huni. Salah dari 349 sekitar 280-an. Nah, sisanya karena berdasarkan regulasi kita kan tidak boleh membantu pembangunan rumah yang asetnya bukan milik yang bersangkutan. Ini kembali ke regulasi ya. Kalau boleh kita bantu langsung nggak apa-apa, tapi begitu tidak sesuai regulasi nanti kita temuan BPK. Nah, makanya mereka yang nyakap atau nyakap bahasa Bali ya, penggarap, maka minta surat keterangan dari pemilik tanah bahwa areal rumah yang mereka tempati itu diberikan pinjam pakai selama tinggal di situ oleh pemilik tanah. Jadi kita punya kekuatan. Ada yang punya rumah masih cukup bagus, tetapi dia tidak punya penghasilan. Ya, itu nanti dibantu. Kemudian ada yang belum terdaftar, ya nenek, tercecer di KIS misalnya, Kartu Indonesia Sehat, dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Karena tidak punya KIS, tidak bisa masuk JKN. Nah ini kita bantu. Saya pikir yang begini ini mudah. Sebulan kada sosial selesai. Itu kita bantu. Sehingga tidak mikirin lagi untuk masalah kesehatan. Terus yang lain, ya aksesibilitas. Ada yang di tempat yang sangat sulit dijangkau, naik turun gini. Gitu. Jadi tempatnya jauh, sulit nyarinya. Ya masuk lembah, ngarai gitu ya. Masih ada di Buleleng begitu. Dan ini yang perlu diberi bantu, aksesibilitas. Pendidikan di sekolahnya ya dibantu. Makanya nanti kalau ada yang seperti ini, itu misalnya akan dibantu pakaian. Makanya dari kemiskinan ekstrim di Disdik misalkan ada bantuan pakaian siswa miskin, sasarannya salah satunya yang ekstrim. Jadi hampir semua OPD ditugaskan Pak PJ ya untuk membantu selesainya kemiskinan ekstrim ini. Jadi tidak hanya dinas sosial. Dinas sosial itu base data, kemudian yang kedua program-program sosial, tapi juga bisa membantu dibantu oleh OPD-OPD lain. Contoh misalkan Dinas Perkimta, itu masalah perumahan. Jadi Perkimta yang garap. Ya, kalau tidak salah kemarin anggarannya kurang lebih sekitar 3,5 miliar ya. Itu. Kemudian lagi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PMD lewat Perbekal. Perbekal juga kalau membagikan BLT harusnya sasarannya yang ekstrim ini. Kalau yang ekstrim ini sudah dapat BLT tiap bulan, mestinya dia udah keluar tuh dari ekstrim. Jadi nggak ada ekstrim sungguhnya. Kalau semuanya bersinergi, tepat sasaran gitu. Tapi kalau ini tertinggal, nggak punya KIS, nggak punya KIP, nggak punya BLT, nggak punya rumah, maka mereka tetap menjadi bagian dari kelompok kemiskinan ekstrim. Nah ini bicara pada hari ini ya. Karena nanti kalau tahun depan, oh Pak masih ada data Pak, ya itu. Karena manusia itu kan hidupnya dinamis. Ada di dalam klaster kemiskinan itu namanya rentan miskin. Antara miskin dan tidak miskin gitu. Jadi kalau dia gagal melakukan upaya, dia turun jadi miskin. Kalau dia sukses diungkit, maka naik menjadi tidak miskin. Ini yang rentan miskin ini yang memang wilayah abu-abu.
Gitu. Kadang-kadang ini menjadi perdebatan karena dia di wilayah abu-abu, tidak bisa disimpulkan, dibilang miskin masih mampu, dibilang mampu masih kurang. Jadi ini makanya di rentan miskin yang kelompoknya banyak. Kalau di ekstrim sungguhnya sangat sedikit. Bisa teridentifikasi ya Pak? Ya sangat bisa, karena menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh P3KI ya, dari kementerian. Jadi jelas. Dan sederhana sekali kriterianya. Dia memiliki kemampuan daya beli $1 enggak gitu. Sederhana, cuman kita tidak sesederhana hanya menjawab itu saja. Karena target kita mereka keluar dari kemiskinan ekstrim tetapi secara fundamental kehidupannya lebih baik. Jadi bukan hanya untuk mengeluarkan mereka secara administrasi pemerintahan gitu. Jadi contoh misalnya, kasih aja 300.000 BLT selesai ya. Tetapi kalau kita rumahnya juga masih begitu, kemudian bedek, kemudian atapnya bocor, tempat tidur nggak ada, itu ya. Jadi kan tidak masuk ekstrim, tapi tidak memberikan kehidupan yang lebih layak. Ya kita masuk ke ranah yang jauh lagi, tidak secara administratif menyelesaikan. Kemiskinan ekstrim hilang, bukan hanya itu targetnya, tapi mereka keluar hidupnya lebih baik gitu. Dan ini continue bisa, makanya PMD lewat di desa-desa wajib hukumnya tuh untuk menjadikan program bantuan sosial di desa lewat BLT ataupun yang lain itu sasarannya ini. Nanti dinas sosial banyak tuh punya, ya ada PKH, ada BPNT, ada BSU, ya macam-macam. Kalau nanti mereka punya usaha mikro, bisa dibantu lewat BPUM, bantuan pemerintah usaha mikro, ada di Dinas Perindakop. Jadi aksesibilitasnya banyak kalau kita memang bersama-sama. Saya yakin 2 bulan ini sudah selesai Buleleng masalah kemiskinan ekstrim 349. Nah kalau bisa yang sekarang kategori miskin, jangan sampai tahun berikutnya jadi ekstrim gitu. Ya, lebih bagus jadi es krim gitu kan, lebih enak. Kalau ekstrim lebih berat mereka berarti. Makanya ini harus dipantau. Sungguhnya data terpenting secepatnya itu adalah dideteksi oleh perbekal. Lepaskan semua kepentingannya. Bahwa ini miskin. Apakah orangnya bagaimana, apa masuk, apa afiliasi apa gitu. Ini warga negara, warga masyarakat punya hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Jadi prioritasnya ke situ. Jadi enggak, ya katakanlah sangat kecil terjadi. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih Pak Sekda atas pemaparannya. Saya ke Pak Kadis mengenai implementasi Bapak. Ini dari Dinas Sosial di dalam menjabarkan gitu ya, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Nggih, silakan. Kemiskinan ekstrim ya Pak Kadis nggih. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami yang selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Izin Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Buleleng yang sekaligus juga Kuarcap Pramuka, dan kebetulan Tiang juga selaku Ketua 3 di bidang abdi masyarakat, dan Pak Sekretaris yang Tiang hormati, Kepala RRI, ada lurah, ada perbekal dan semuanya kakak-kakak yang sudah hadir. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami ditugaskan oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Sekda untuk mengimplementasikan percepatan berkaitan yang pertama adalah di data. Jadi kami langsung dengan Pak Sekda juga turun uji petiknya, karena kami dibantu oleh pendamping keluarga harapan. Itu pendamping keluarga harapan dulu dari SDM, dari Kemensos yang bertugas di Buleleng. Mereka mengadakan verifikasi, validasi, pemutahiran data. Lengkap dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda, BNBA-nya, by name, by address dan semuanya. Sehingga dari hasil pemetaan itulah kami sudah sodorkan kepada Pak Sekda untuk mengambil langkah-langkah kebijakan. Dari kebijakan itu disesuaikan dengan tusi OPD yang ada. Yang di Dinas Sosial jelas adalah paling mendasarlah kebutuhan dasar di kesehatannya. Diketemukan hampir
449 jiwa yang belum masuk memiliki kebutuhan dasar berupa jaminan kesehatan. Kita Asungkare dengan arahan Pak Sekda kita sudah UHC. Jadi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga fakir miskin dan warga tidak mampu cukup sejam 2 jam sudah memiliki, sudah aktif KIS. Jadi dengan program ini bulan Juni kita sudah siap untuk di dinas sosial. Karena untuk jaminan kesehatan khususnya kesehatannya sudah 100%. Di hasil pemetaan di khususnya di kemiskinan ekstrem ada 349 keluarga, jiwanya itu 1.551. Setelah kami cek tidak semuanya masuk DTKS. Karena kita bisa memberikan program adalah wajib terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga dari 1.551 baru 1.258 yang masuk DTKS. Kita dari dinas sosial tanpa melalui musdes lagi di tingkat desa karena kriteria sudah masuk, kami sudah ajukan ke Kementerian Sosial sejumlah 293 agar masuk DTKS. Karena DTKS itu adalah gerbang untuk mendapatkan program. Karena di sini paling real, DTKS ini yang paling real Pak Sekda, karena betul-betul sesuai dengan kriteria. Sehingga kami sudah cek dari 1.551 sudah dapat PKH, BPMT, kita cek dulu. Karena di tupoksi kami di Dinsos adalah kebutuhan dasarnya. Karena akan berdampak kepada apa? Kesehatannya, permakanannya, pendidikannya, biaya pendidikannya maksudnya. Karena PKH itu ada komponen anak-anak usia sekolah di sana. Jadi keluarga harapan. BPMT adalah bantuan pemerintah non tunai berupa sembako. Nah sekarang dengan polanya adalah diuangkan tunai lagi ke kantor pos. Nah selanjutnya yang belum dapat PKH, BPMT pada komponennya masuk, kita dorong, kita eksekusi supaya nanti di bulan Juni ini sudah tuntas. Jadi karena arahan dari harapan Pak PJ dan Pak Sekda bulan Juni 0% khusus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng sudah bersih dengan program. Nah, di program kami sudah siapkan, apalagi di bulan ini, bulan Mei akan diberikan bantuan sosial uang. Jadi 450.000 per bulan selama 8 bulan. Nah, sampai dengan Desember. Selanjutnya sesuai dengan PMK bahwa kemiskinan ekstrem harus sistem keroyokan untuk penuntasan. Pak Mekal, kalau Pak Lurah nggak ada, di Pak Mekal ada BLTD, ada program yang lainnya, di dinas lain semuanya harus kita dorong. Sehingga nanti terpenuhilah yang disampaikan tadi pencapaian 10.000 pendapatan itu. Jadi ada BLTD dapat 300, BSU nanti 450 itu 7,5, tambahin nanti PKH dan BPMT. Nah jelas sudah mulai keluar dari kriteria kemiskinan ekstrim. Nah, jadi itu yang teknis yang kami harus lakukan, proses-prosesnya agar mereka betul-betul keluar dari kriteria kemiskinan ekstrim. Nah, karena kedepannya dinamis, kami terus mengadakan pemutahiran data dengan verifikasi dan validasi data. Karena tanpa data yang real, objektif, jujur, seperti Pak Sekda bilang, tidak ada kepentingan. Jadi kami sering mendorong kepada desa, yuk musdes peripali DTKS sesuai dengan kriteria Permensos 3 2001, sesuai dengan kenyataan, bukan ada kepentingan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Selama ini pernah menemukan kendala Pak Kadis dalam penginputan DTKS sendiri? Jadi kendala pasti banyak kalau kita sesuaikan dengan kriteria yang diarahkan ke desa. Jadi kami dari pendamping PKH selaku penanggung jawab kegiatan musdes. Supaya dari kegiatan musdes tidak jauh dari kriteria. Kalau tidak didampingi ini beresiko. Beresikonya kenapa? Dari tingkat terbawah pasti bawa titipan dia. Nah, padahal di musdes harus dibuka by name by address-nya. Si A ini sekarang posisinya apa?
si B ini posisinya apa, si C ini posisinya bagaimana. Bisa jadi yang dulu kategori miskin ekstrim, bisa jadi sekarang sudah bagus posisinya, naik dia ke rentan miskin. Nah, jangan tetap diberikan miskin ekstrim. Nah, disinilah kami dari pendamping PKH, setiap desa, setiap musdes wajib didampingi supaya betul-betul tidak keluar dari kriteria. Itu proses yang harus dilalui. Berarti selama ini belum menemukan kasus seperti itu ya Pak ya? Oh banyak. Yang keluar, oh banyak malah Banyak. Pak. Itu Kalau daerah tidak mana didampingi, saja Pak? Oh, ya, iya. kalau tidak didampingi, inilah kami wajib mendampingi kegiatan musdes. Sehingga semua perbekal lurah biasanya kalau musdes pasti bersurat ke kami. Nah, setelah bersurat kita tugaskan dari bidang perlindungan sosial, staf yang IT lanjut dengan pendamping supaya kendala teriminalisir. Itu. Kalau kita lepas dari itu pasti di situ banyak kepentingan. Pasti ada keluarga dan sebagainya diajukan. Nah, kesulitannya kita kan memfilter selalu banyak. Lebih cepat caranya adalah pendampingan pada saat musyawarah desa. Baik, terima kasih Pak Kadis atas pemaparannya. Saya ke Kak Susile terkait Pramuka merupakan salah satu komponen generasi muda ya Kak ya untuk terlibat dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim itu. Apa yang dilakukan oleh Pramuka Kak Susile untuk terlibat dalam proses penanganan kemiskinan ekstrim? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ayu, izin Pak Sekda, Pak Kadis Sosial. Salam Pramuka. Jadi kami dari Pramuka, Mbak Ayu, kebetulan kita di Pramuka itu ada yang namanya unit Satuan Tugas Pramuka Peduli. Nah, itu dari Kuartir Nasional diatur, termasuk kita di Buleleng, ya. Dan khusus untuk bagaimana pengentasan kemiskinan, bahwa di Pramuka Peduli kita ada 3 bidang yang kita fokuskan. Ada Pramuka Peduli Bencana, kemudian ada Pramuka Peduli Lingkungan, dan Pramuka Peduli Sesama. Nah, khusus untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini, dari kami di jajaran Kuartir Cabang Buleleng, seizin Kakuarca Buleleng, kami melaksanakan untuk peduli sesama ada program yang namanya Pramuka Menolong. Nah, bagaimana anggota Pramuka kita yang kurang lebih hampir ada 50.000 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan database ini, kita tanamkan bagaimana dia kepedulian ya dengan sesama ya, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya ya, seperti tadi disampaikan ya. Jadi satu, kita misalnya mendorong anggota Pramuka yang ada di lingkungan sekitarnya kalau melihat ada masyarakat yang kategorinya miskin ekstrim ya, untuk didorong kita laporkan ke instansi terkait mulai dari Perbek ke Lurah sehingga data DTKS-nya masuk. Nah, termasuk juga kami sering koordinasi juga dengan Dinas Sosial sehingga dari Dinas Sosial juga melakukan cross check. Harapannya masyarakat yang memang layak untuk dibantu itu masuk dalam program bantuan. Nah, kemudian secara instan juga ya sesuai dengan program kami Pramuka Menolong, kami harapkan setiap anggota Pramuka itu memiliki kepedulian. Jadi dia bisa berbagi, jadi biasanya mereka bikin kegiatan di sekitar tempat kegiatan mereka berkemah misalnya, mereka lihat adakah masyarakat di sekitar itu yang perlu dibantu. Ya misalnya dalam bentuk mungkin berbagi sembako dan lain sebagainya. Nah itu, kemudian kemarin juga sempat kami lakukan aksi nyata di salah satu daerah. Misalnya di sana ketika kita berkemah, di sana misalnya keperluannya ada masyarakat yang miskin ekstrim, mereka tidak punya jamban. Nah, jadi kita lakukan adik-adik Pramuka Penegak Bandega, itu ada namanya program perkemahan wirakarya, perkemahan bakti, kita bantu. Walaupun tidak sampai finishing kita bantu untuk pembangunan jambannya. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan ya, kita juga menggandeng para donatur, mungkin CSR, sehingga harapannya Pramuka juga bisa berperan ya membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini, Mbak Ayu. Berarti sejauh mana Pramuka Penolong ini yang sudah ditempatkan di masing-masing desa atau kelurahan Bapak, Kak Susile yang ada di Buleleng? Ya, jadi kita gerakannya sangat aktif. Ya, jadi kita punya pramuka dari tingkat siaga di sekolah dasar, mereka menghimpun diri,
untuk misalnya ada yang namanya bumbung kemanusiaan, mereka mengumpulkan anggaran sehingga dari bumbung kemanusiaan ini akan membantu ya masyarakat di sekitarnya ya yang kira-kira bisa terbantu ya, sehingga harapannya setidaknya mereka kebutuhan hidup mereka bisa kita bantu. Itu Mbak Ayu yang kita lakukan. Baik, selain menggandeng dari instansi-instansi terkait lainnya, apakah dari Kuarcap sendiri punya program tersendiri, Kak Susilo? Kalau kita di Pramuka Peduli senantiasa, jadi kita ada kebetulan Pak Kadis Sosial juga ketuanya di bidang Abdi Mas dan Bela Negara. Jadi kita memang punya rutin di setiap event-event Pramuka, misalnya HUT Pramuka, kita memang sisipkan kegiatan bakti sosial. Entah itu pembagian sembako untuk masyarakat miskin atau kegiatan-kegiatan yang aksi nyata seperti yang kita lakukan kemarin, misalnya membantu untuk pembangunan jamban, apa kebutuhan masyarakat yang memang diperlukan. Nah, ini yang kita arahkan kegiatan-kegiatan dari kuartir cabang, kuartir ranting di tingkat kecamatan sampai di gugus depan sekolah-sekolah. Nah, setiap kegiatan wajib mereka memang mengadakan kegiatan yang namanya bakti sosial. Itu Mbak Ayu. Baik, terima kasih Kak Susilo atas pemaparannya. Pendengar dan pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, sebanyak 5.314 kakak di Kabupaten Buleleng bisa dikatakan masuk kategori miskin ekstrim. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan kemiskinan ekstrim ini menjadi 0 pada 2024 mendatang. Perbincangan akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di frekuensi 97,9 FM, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi, atau Anda bisa saksikan melalui YouTube RRI Singaraja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Tonton dan dengarkan siaran RRI melalui aplikasi terbaru RRI Play Go. Dapatkan aplikasinya melalui Apple Store dan Google Play Store. New RRI Play Go, smart and friendly. Mantap. RRI di ujung jari. Anda bisa menikmati siaran RRI dimanapun dan kapanpun, baik audio maupun video, melalui New RRI Play Go. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa RRI Singaraja, Dinsos memastikan seluruh keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, sehingga mereka bisa memiliki akses terhadap program-program bantuan pemerintah seperti bantuan pangan, program Keluarga Harapan PKH maupun jaminan sosial. Kami akan lanjutkan perbincangan terkait jika melihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan Pramuka justru membangkitkan semangat kepedulian. Nah, apakah Pramuka secara khusus, Kak Susilo, ada program dalam upaya penanganan maupun penanggulangan kemiskinan ekstrim? Baik, terkait dengan bagaimana Pramuka bisa berperan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Jadi yang pertama adalah kita di program Pramuka Menolong, kita memang rutinkan yang namanya bumbung kemanusiaan. Jadi anak-anak, adik-adik kita di tingkat siaga, penggalang memang rutin setiap mereka latihan, ya membantu misalnya untuk kegiatan kemanusiaan, mereka kumpulkan yang namanya bumbung kemanusiaan. Nah, dari kegiatan bumbung kemanusiaan inilah ya mereka akan memantau. Jadi apakah di sekitar mereka ada masyarakat yang ekstrim. Nah, ketika ada masyarakat ekstrim, selain memang mereka mendorong untuk dilaporkan kepada instansi terkait, kita bantu. Nah, seperti tadi kita identifikasi dulu, kira-kira apa kebutuhan mereka. Apakah mereka perlu tempat tidur, apakah memang kebutuhan pokok. Nah, dari kegiatan bumbung kemanusiaan inilah yang kita akan sisihkan. Ya, jadi kita akan rutin melaksanakan itu. Jadi setiap gugus depan kita wajibkan ada yang namanya program bumbung kemanusiaan sebagai implementasi dari bagaimana Pramuka Menolong.
Sehingga harapannya setiap anggota pramuka memiliki kepedulian ya terkait dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk juga salah satunya bagaimana mereka bisa menolong untuk masyarakat yang miskin ekstrim ini. Berarti sejauh mana peran dari Kuarcap untuk membentuk yang namanya pramuka penolong ataupun pramuka peduli itu dalam identifikasi di bumbung kemanusiaan? Ya, jadi untuk pramuka penolong sendiri, setiap anggota pramuka itu semua wajib menjadi yang namanya pramuka peduli. Ya, jadi tidak kita punya khususkan hanya Satgas saja tidak, tetapi setiap anggota pramuka dia memang wajib menjadi pramuka peduli. Ya, seperti tadi peduli terhadap sesamanya, ya sehingga harapannya ya pramuka bisa berperan di tengah masyarakat, terutama bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Buleleng ini. Yang pastinya dengan bekerja sama terkait dengan instansi terkait lainnya, ini sangat menopang begitu ya tugas ya, dari pramuka peduli itu. Jadi kita senantiasa bagaimana kita bergandengan dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, salah satunya dengan Dinas Sosial, kemudian kemarin juga karena kita juga yang ada yang namanya Satuan Karya. Nah di instansi-instansi misalnya di Dinas Kesehatan misalnya, ya. Misalnya terkait dengan edukasi untuk masyarakat miskin ekstrim ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah terkait misalnya PHBS misalnya dan lain sebagainya, biasanya dari instansi itu menggandeng pramuka yang kita sebut dengan Satuan Karya Pramuka itu. Nah misalnya kemarin di Dinas Pengendalian Kependudukan misalnya, ada yang namanya Saka Kencana. Nah misalnya kemarin bagaimana bahaya stunting, jadi kita terlibat semuanya ya pramuka itu, termasuk juga bagaimana pengentasan masalah kemiskinan ekstrim ini, Mbak. Baik, pemerintah Kabupaten Buleleng, pendengar dan juga pemirsa RRI Singaraja tentunya memiliki prioritas di dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kemudian ada keterlibatan dan kepedulian komponen lain di luar pemerintah. Bagaimana PMK Buleleng mengakomodir peran serta keterlibatan pihak ketiga dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan ekstrim? Kembali ke Pak Sekda, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini kan tidak hanya pekerjaan pemerintah kalau menyelesaikan masalah publik gitu. Selalu harus ada kolaborasi antar publik, private, swasta gitu ya. Nah, kalau bicara data kemiskinan ekstrim 349, ini sebagian dibiayai pemerintah, tapi sebagian dibantu CSR. Dan CSR ini seperti bedah rumah, kurang lebih ada 100 itu. Nanti akan dibantu di CSR. Ya, proposalnya juga sudah diajukan, identifikasinya sudah ada kepada beberapa perusahaan yang ya, dengan Pak PJ sudah melakukan komitmen ya. Jadi itu bisa dilakukan. Begitu juga dari segi kegiatan-kegiatan lainnya, seperti pramuka, saya tambahkan tadi, juga melakukan hal yang sama. Pak teman pramuka ini tidak hanya ngurusin kemiskinan ekstrim, tapi juga pendidikan karakter dan sebagainya. Dan kegiatannya pramuka dari sekian banyak organisasi yang dimiliki, yaitu ada SAKA di masing-masing OPD, yang bersifat sektoral, itu juga berperan masuk di dalamnya. Kita juga punya misalkan DKC juga berperan di situ. Ada juga kelompok-kelompok yang kita baru bentuk seperti zaman AIDS kita bikin peduli kan, pramuka peduli. Begitu juga masalah sosial. Jadi bisa termasuk sampai ke tingkat kuaran dan kudep. Jadi bayangkan sebegitu banyak ada jumlah pramuka di Buleleng dengan struktur yang jelas dan dilindungi undang-undang, jadi bisa berperan. Jadi kalau misalkan dia mengambil alih kan tidak boleh, karena nanti kalau masuk sendiri menyelesaikan kan tidak boleh pramuka. Pramuka harus berkolaborasi bersama dengan organisasi lain, termasuk organisasi perangkat daerah. Jadi di kita sebenarnya kalau ngomongin 349 bulan depan udah selesai kok ini gitu kan. Astungkara Pak ya. Itu. Memang sudah jelas nih anggarannya sudah kita pasang, ya kan, apalagi kalau dukungannya banyak. Contoh pramuka. Pramuka kalau dalam kegiatan
mau membantu bisa sungguhnya. Contoh 349 dan itu by name by dress. Bikin kegiatan di mana? Bikin kegiatan di desa Pancoran, Sukesade, berapa ada ekstrim di situ? Nah, ada 3 apa 4, ya kan? Jadi jelas itu. Dari sekian desa yang ada di Buleleng, Pak Sekda, teridentifikasi Pak yang masuk kategori kemiskinan ekstrim mungkin berapa kakak di masing-masing desa? Makanya. Yang paling tinggi di daerah mana Pak Sekda? Yang paling tinggi adalah di Kecamatan Banjar. 118 kakak. Ya kan? Nah itu. Jadi jumlah jiwanya 503. Nah, tapi syukurnya seluruhnya sudah masuk DTKS. Nah, yang agak berat adalah di Grogga. Itu kan di Sukesade. Ada 74, tetapi yang belum masuk DTKS terbesar ini 121 orang. Jadi belum masuk di program kementerian. Makanya kalau kita bantu ke program bansos, dia harus masuk BIS dulu di DTKS itu. Dan ini yang diproses oleh Dinas Sosial untuk mereka bisa masuk sehingga nanti dapat PKH, BPNT, PKH dan juga BPNT gabungan dan sebagainya. Jadi gini, makanya kalau kita misalnya Pramuka kolaborasi dengan Pemda bikin acara di Sukesade, satu desa itu berapa ada kakak ekstrim, miskinan ekstrim, ada 4 atau 3, nah harusnya bakti sosialnya kita ke situ. Begitu juga kalau mau ke Kecamatan Tejekule, ada berapa di desanya itu, jadi kalau apalagi cuma 1 gitu. Nah kalau di desa itu nggak ada, berarti bakti sosialnya yang lain, penanaman, penghijauan, atau mendatangkan yang punya masalah sosial lainnya, stunting kah atau yang lain. Jadi semua bisa dimasukin ya. Kalau kita mau berderma, kalau kita mau melakukan aktivitas kemanusiaan, lepas dari segala label, apa saja bisa. Cuman persoalan kadang kan terikat label kita gitu kan, ini jadi terikat, ini ada pembatasan itu. Apalagi sekarang menjelang pemilu ada politik gitu kan, sudah mulai sensitif. Kok pramukanya kok membantu itu ya? Padahal ini tugas kemanusiaan, mestinya kita lepaskan itu. Tidak ada label-label yang mengikat kita untuk tidak berbuat dalam hal kemanusiaan. Mestinya sih begitu ya. Pemerintah pun sama, semua warga negara yang punya persoalan khusus masalah sosial, apalagi kemiskinan ini harus dilakukan upaya bantuan. Tidak sempurna memang, karena kalau sudah sempurna stuck malah. Karena berikutnya tidak punya kerjaan, kalau bilang begitu nanti salah ya. Karena kenapa tidak bisa sempurna? Karena hidupnya dinamis. Hari ini kita bisa selesaikan, tak kira sudah selesai semua, tahun depan ada lagi. Ibaratnya kalau di Bali itu, stiti utpati, stiti perlina kan terus berjalan. Jadi lahir, kemudian hidupnya dinamis, yang dulunya kaya tiba-tiba kalah, dalam bisnis bangkrut total sampai tidak punya apa-apa, bisa juga itu. Kemudian meninggal, nah meninggalnya belum dilaporkan lagi, itu yang 10.000 itu salah satunya orang-orang meninggal yang sudah lebih dari 5 tahun tidak diupdate, diberikan akte kematian. Di Buleleng kemarin menghapuskan membuat akte kematian sampai hampir 4.000-an. Kenapa? Karena hampir 5 tahun ya tidak dibuatkan akte. Tidak salah juga Dukcapil. Kenapa? Karena ketika meninggal yang bersangkutan tidak melapor. Karena sudah meninggal. Tidak bisa melapor. Makanya yang harus melaporkan adalah keluarganya. Nah di sisi yang lain, kalau dia meninggal keluarganya punya kemampuan dan kecerdasan, melapor. Kalau tidak, mendiamkan, karena dianggap sudah meninggal, sudah selesai urusan kehidupan gitu.
Ya kan? Udah meninggal kok masih ngurusin akte, kan udah selesai urusan kehidupannya. Tapi dalam tatanan administrasi pemerintahan, kehidupan bernegara harus punya identitas. Makanya jangan sampai tidak punya identitas, abu-abu. Apakah Anda masih anak-anak, sudah dewasa, masuk punya KTP, punya KK, statusnya single, double, atau sebagainya, atau meninggal terakhir gitu. Maka jangan sampai menikah tidak punya akte perkawinan. Pindah domisili, pindah tempat luar daerah, menikah tidak punya kakak baru. Ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jadi begitu kita beralih status, ya status diri itu diikuti dengan administrasi kependudukan. Anak baru lahir harus punya KIA gitu, kartu identitas anak. Sehingga nanti masuk di BPJS jelas ada kartu identitas anak. Karena audit BPK bilang ini tidak ada NIK-nya, memang baru lahir tidak ada NIK. Jadi kenapa kalau apalagi di Bali ya, 3 bulan baru punya nama Pak. Jadi penganugerahan nama oleh orang tua di Bali kan biasanya di 3 bulanan. 3 bulan baru punya anak, baru punya nama. Dan itulah yang didaftarkan di dalam akte kelahiran. Nah, persoalannya akte kelahiran harusnya disampaikan, dimohonkan minimal seminggu setelah kelahiran dengan menggunakan surat keterangan dokter yang melahirkan. Ini memang harus disesuaikan dengan adat Bali. Karena di Bali memberikan nama pada anak secara adat dan agama 3 bulan. Secara administratif pemerintahan begitu punya anak mestinya 2 minggu sudah ada aktenya. Terus namanya siapa? Di situ tetap persoalan antara masalah undang-undang negara dengan adat istiadat yang berlaku. Nah ini harus ada fleksibilitas pemahaman ya, sehingga tidak akan clear semuanya itu. Kenapa kok ini masih ekstrim? Ya karena kemarinnya tidak ekstrim. Contoh Pak, ada yang meninggal anaknya semuanya punya penyakit spesifik. Bapaknya dulu punya, warisannya banyak, tidak tahu berjudi habis misalkan. Kemudian anaknya jadi totalitas nggak punya apa-apa, sampai rumahnya dijual. Kan ada orang kalau namanya sudah gila judi kan begitu. Jadi adalah itu mereka menjadi ekstrim yang sebelumnya tidak gitu. Begitu sebaliknya. Tiba-tiba jadi YouTuber, nah itu top, tinggal di tempat yang ekstrim, kemudian tiba-tiba bisa memainkan IT jadi YouTuber, ternyata jadi kaya. Jadi tahun berikutnya tanpa pemerintah dia udah bisa keluar dari ekstrim. Ini dinamika ini terjadi, makanya tugas kita peripali terus gitu. Jangan nanti ada pertanyaan, nanti Pak Ayu tahun depan dengan saya, kok masih ada nih Pak ekstrim lagi ya? Katanya udah habis ya habis ya, cuman manusianya dinamis gitu. Karena kalau habis terus tanpa persoalan berikutnya pemerintah enggak bisa memprogram. Itu. Saya sering ditanya begitu. Mas Eda kenapa kok lagi masih ada masalah ini? Ya memang karena dinamis. Kehidupan manusia kan dinamis. Siapa tahu kemarin sehat sekarang sakit. Kemarin sakit keras sekarang sudah bagus. Kan kita nggak tahu. Atau kemarin sedang jalan-jalan pulang di rumah kelelahan meninggal. Juga tidak tahu gitu loh. Oleh karena itu dinamika itulah yang kita tangkap menjadi bahan antisipasi kalau ada masalah lagi. Nah dengan identifikasi sangat jelas dari Dinas Sosial, saya yakin ke depan jumlah yang miskin ekstrim ya, jangan kemiskinan, miskin ekstrim akan lebih mudah. Nah, misalnya ada barang 10 di bawah 50 kan cepat antisipasi. Mudah lah, kalau angkanya kecil-kecil begitu mudah. Yang berat kalau tadi itu 10.000, itu berapa puluh miliar itu kalau misalnya kita eksekusi. Nah ternyata baru dicek meninggal ada, sudah keluar dari Buleleng, sudah menikah, ada yang sudah dapat program banyak sehingga lebih pendapatannya dari $1, ada yang sudah dulunya, mohon maaf ya, janda, kemudian menikah dengan orang mampu, hanya kan keluar nih yang begini-begini. Atau yang duda, tiba-tiba dinikahin oleh
ya, juragan yang janda dan sebagainya. Ini kan keluar nih, yang begini ini keluar kan. Nah, gitu. Banyak faktor ya Pak Sekda. Iya, jadi tidak hanya, makanya hidupnya dinamis, jadi pemerintah tugasnya antisipasi gitu, peluang-peluang yang akan terjadi. Kira-kira gitu ya. Baik. Dari Dinas Sosial sendiri Pak Kadis sejauh mana melibatkan komponen masyarakat untuk aktif dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan ekstrim ya? Sebab selain adanya kesadaran juga harus ada kebersamaan begitu Pak Kadis. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi yang berkaitan dengan pemutahiran data dan dukungan terhadap program sampai dengan penanganan keluar dari ekstrim, memang sangat luar biasa Pak Sekda tadi memaparkan dinamisnya. Ini kan baru di SK-kan sejumlah ini. Kemarin kami turun mendampingi Pak Sekda dalam satu rumah, satu keluarga, itu tidak ter-SK-kan sampai 3 Pak ya. Itu kategori apa? Tercecer. Itu yang tercecer masih ada. Ini kan baru yang by name by address-nya yang sudah ditetapkan bahwa yang bersangkutan adalah kemiskinan ekstrim. Tapi kenyataannya Pak Sekda langsung melihat, contohnya ada bersaudara 4 yang masuk hanya 1. Nah, di 3 kondisi yang sama itu kami istilahkan tercecer. Disinilah peran pentingnya yang bersangkutan, dukungan termasuk dari pemerintah desa mempercepat melakukan musyawarah desa. Di situ ada nanti masyarakat diberikan dukungan berupa Pak usul sanggah. Jadi pada saat masyarakat atau warga siapapun yang menemukan itu bisa mengusulkan kalau warga diketemukan itu masuk kriteria 7 kemiskinan ekstrim. Seperti disampaikan tadi, rumahnya, pendapatannya, pendidikannya, sanitasinya, sampai dengan berapa beli baju dan sebagainya, itu bisa mengusulkan kepada pemerintah desa. Ini peranan masyarakat semua. Nah, yang kedua adalah menyanggah. Nah, ini yang menyanggah ini yang belum maksimal. Maksudnya ada di kemiskinan ekstrim, padahal sudah kriterianya jauh dari ketentuan. Dibiarkan saja. Disinilah perlu ada partisipasi aktif untuk menyanggah dengan kami punya inovasi yang namanya Puskesos GCT. Gesit cepat tanggap. Nah, Pak Sekda juga yang perkuat GCT-nya. Jadi masyarakat bisa mengusulkan ini layak loh untuk diajukan jadi masuk kriteria kemiskinan ekstrim. Kedua, menyanggah ini tidak tepat loh, ini buktinya. Nah sekarang kan gampang sekali, bisa foto, bisa video terhadap kondisi yang sebenarnya. Inilah peran serta aktif semuanya. Jadi kalau di Musdes terlewatkan, di desa, di kelurahan dilewatkan melalui Musdes, masyarakat bisa berperan aktif. Sehingga kami di sini menyiapkan warga yang kategori tercecer. Tercecer inilah nanti ke depannya bisa masuk ke perhatian pimpinan dan kami akan mengeksekusi melalui program. Nah itu seperti itu. Harapannya memang semua masyarakat jangan sampai ada yang tercecer begitu ya Pak Kadis ya. Ini silakan. Ya, Pak Sekda mungkin bisa menambahkan. Bisa dikombin juga kalau di Dinas Sosial punya PKH, pendampingan, pendataan ya. Kemudian tim juga reaksi cepat namanya itu, gesit cepat tanggap ya. Bisa juga pramuka melakukan upaya itu. Misalkan di masing-masing gudep di sana itu juga kalau melihat ada orang miskin kemudian ekstrim apalagi mendapat cari informasi, datanya tahu tidak masuk di DTKS, tidak dapat bantuan, ya tinggal dipoto aja, wawancara, foto. Kan kita ini jurnalis semua kan. Ya dong, sekarang semua jurnalis. Maka jurnalis itu sekarang personality, tidak perlu sekarang ikut pendidikan diklat, tiba-tiba jadi jurnalis hanya dengan menggunakan medsosnya sendiri kan, karena punya redaksi sendiri namanya Facebook, Twitter, Instagram. Nah itu alangkah bagusnya nanti dari Kuarcap
juga menugaskan semua anggota yang ada di setiap gudep melaporkan dan memfoto, satu menentukan titik koordinat di mana kakak itu berada. Kirim ke Kuarcap, nanti Kuarcap mentabulasi, tabulasi Kuarcap melaporkan kepada Dinas Sosial. Sehingga Dinas Sosial mengcombine datanya, oh ini sudah masuk Pak di data kita, oh ini ada yang belum, nah baru dicek oleh PKH-nya, coba dicek ini bener enggak gitu. Nah ternyata kalau benar, oh ini enggak masuk, jadi bisa. Jadi semua orang bisa membantu, tidak hanya musdes di Perbekel aja di desa. Karena kalau tunggu muskelnya, itu terjadwal. Orang miskin kan tidak bisa begitu hidupnya. Itu, oh ya nanti setelah musdes baru kita makan, itu kan enggak bisa. Itu. Kan tiap hari harus makan. Kalau ditinggal 2 bulan musdes, masa 2 bulan enggak makan? Jadi gitu, makanya di Pramuka bisa melakukan itu. Ya mungkin di hari HUT Pramuka dari sekarang saya ingetin. Ya nanti kita kumpulin teman-teman menjadi donasi, memberikan donasi, lalu kita sasar 349 ini, keliling Buleleng. Plus kalau kita menemukan lagi data orang yang secara fakta real memang sangat keras kemiskinannya gitu, dalam kerak yang terdalam nih. Ya mungkin Pramuka bisa eksis di situ. Banyak kok. Yang lain juga banyak organisasi sosial yang terlibat, yang peduli gitu, datang ke satu tempat. Cuman kalau yang lain bersifat temporer. Pas datang sekali bantu, habis itu enggak. Karena kehidupan kakak miskin ekstrim ini kan tidak berhenti di situ, dia berlanjut. Makanya di program pemerintah lah yang menjaga sustainable-nya, berlanjutannya gitu. Cuman dukungan semangat dari organisasi sosial termasuk juga Pramuka dan organisasi pemuda lainnya harusnya juga saling menguatkan. Kira-kira gitu. Ya. Baik, kita beri aplaus kepada ketiga narasumber terkait perbincangan strategi Buleleng tekan angka kemiskinan ekstrim. Dan saatnya untuk Anda pendengar yang sedang monitor di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, bisa berpartisipasi melalui 24644 ataupun dari audiens atau para undangan. Kita buka sesi tanya jawab, kami persilahkan. Oke, mohon dibantu mic-nya. Tolong sebutkan nama Bapak, dari mana? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya berbekal Desa Anturan, Bu. Nama saya Ketut Sokar, Bu. Iya, pertanyaan ditujukan kepada narasumber dengan Pak siapa? Iya, Bu, boleh. Mungkin maaf nih, Pak. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan pertanyaan atau mungkin boleh dikatakan masukkanlah sedikit. Bapak Sekda yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Sosial yang terhormat, Bapak mungkin Pramuka, Ibu RRI dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya sudah banyak mendengar dari para narasumber apa yang disampaikan itu ya. Mungkin kami dari berbekal Desa Anturan, Pak, maaf. Setelah kami menjabat dari Proklas sampai dengan 2 tahun ini, yang sudah barang tentu dalam pandemi ini, Bu, mungkin dari hampir 3 tahun ya, sehingga dana-dana desa yang diberikan sudah fokus ke pandemi. Namun kriteria itu, Bu, ya kriteria yang telah simak ya. Jadi ada mungkin 16 kriteria yang masuk untuk layak diberikan BLT gitu. Namun secara umum memberikan BLT setelah yang simak ke
masyarakat ini bingung tiang Bu, apa sih untuk memberikan, karena melihat kondisi dari masyarakat kita terutama di desa Anturan Bu, kalau kriteria boleh kan semua tidak masuk. Contohnya, jadi rumahnya harus pakai tanah, bedek dan sebagainya gitu. Sehingga kami tatkala memberikan suatu BLT itu, kami sasar masyarakat kami yang lansia yang betul-betul sakitnya menaun. Itu yang kami sasar. Sehingga dari ocehan-ocehan dari masyarakat, saya berikan contoh. Banyak masyarakat, oh Pak saya kondam makan BLT. Saya lihat, saya foto ya foto saya yang berikan BLT. Ini kondisinya seperti ini. Coba lihat, kamu sehat, coba lihat ini. Sehingga dia paham, oh Pak terima kasih kalau memang itu kriterianya. Itu pertama kita memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat kita agar beliau itu masyarakat tahu gitu. Nah seperti BLT yang sudah dicanangkan di tahun 2023 ini adalah kita ambil 20% Bu, saya berikan BLT. Saya betul-betul debat dengan masyarakat, tokoh masyarakat untuk memberikan suatu pemahaman, jangan mencoba-coba seperti Kelian Banjar jadi pahlawan. Berkat saya, itu salah. Ini berkat musyawarah desa gitu. Itu yang terpenting, sehingga masyarakat paham, tokoh masyarakat, sehingga berdasarkan musyawarah inilah kita berikan BLT gitu. Baik. Mungkin. Nah, itu sekarang apa yang disampaikan Pak Syarif tadi itu ya memang dalam ini kita di Desa Anturan ada ekstrem satu orang. Satu pun orang ini pun kriterianya saya telah tahu, dia hanya tidak punya tanah, namun tanahnya itu keponakannya yang masuk sertifikat. Ini kan masih bisa dibantu gitu. Makanya dengan PKH yang pendamping desa, cek saja Ibu, tatkala masih bagus coret saja. Saya tegas dalam hal itu. Karena saya lihat orangnya masih bisa bekerja gitu. Mungkin ke depannya apa yang disampaikan Pak Syeda dan Pak Kades, kita tidak ada yang sangat ekstrim maupun ekstrim. Cuma yang kita tangani adalah lansia-lansia inilah yang ada sakit menaun. Bahkan dia kan sudah masuk jaminan kesehatan dan sebagainya. Nah harapan kita ke depan Asungkare bisa Anturan ini bebas dari itu. Mungkin itu Bapak sampaikan, saya sudah mengerti, paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya bersemangat. Ini penting sekali diadakan dialog seperti ini agar masyarakat paham seperti itu. Mungkin itu Bapak. Sekian, terima kasih. Om Santi Sani Om. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketut Soke selaku Perbekal Desa Anturan. Ada pendengar yang beratensi melalui telepon 24644. Kita sapa langsung. Ya. Selamat pagi RRI. Halo. Nampaknya terputus. Bisa disambung ulang untuk Anda yang barusan beratensi di 24644 sembari menantikan atensi pendengar di 24644. Kembali kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi audiens. Kak Sumenari. Nggih, silakan. Dari Ibu Nyaman di kawasan Tajun. Ya, mohon maaf Kak Sumenari nampaknya sudah masuk lagi nih di 24644, nggih? Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nyoman di kawasan Tajun. Ibu Nyoman di kawasan? Tajun. Pacung. Tajun. Tajun. Ya. Nggih. Silakan Bu Nyoman, pertanyaan singkat padat jelas. Ya. Ini ada kebetulan saya, Bapak-bapak narasumber yang terhormat. Saya punya teman, dia betul-betul menyandang kemiskinan ekstrim. Suaminya penyandang disabilitas tuli, anaknya disabilitas mental. Dia penyakap, rumahnya betul-betul memprihatinkan. Dindingnya gedek, atapnya seng, bantuan dari seseorang. Lantainya tanah, betul-betul memprihatinkan. Penghasilan tidak menentu. Dia menyakap baru-baru, paling baru nanam singkong, pisang yang belum menghasilkan. Jadi saya mohon dengan hormat pada Bapak Sekda dan Bapak Dinas Sosial dan juga dari Pramuka, tolong diperhatikan. Ini ada di kawasan Nangke, Desa Tajun. Terima kasih. Baik, terima kasih
Ibu Nyoman yang ada di Tajun atas informasinya nanti disurvei ya Pak Sekda ya dan juga Pak Kadis nggih. Kak Sumenari silakan apa yang ingin disampaikan? Nggih, terima kasih yang terhormat Pak Sekda, Pak Kadis dengan Kak Ketua Pramuka Peduli. Di sini yang sampaikan tadi sudah pemaparannya banyak sekali. Kami atau saya sendiri bertugas di Sukesade. Di sana banyak anak-anak kami yang di SMP, khususnya di wilayah ada siswa kami yang kemarin kami usulkan 50 orang. Itu salah satunya saya sebutkannya satu saja dulu. Ada warga anak kami yang rumahnya alasnya rumahnya itu dari tanah, kemudian dinding rumahnya itu dari botol-botol aqua, atapnya dari bedek, dari seng, dan orang tuanya kerjanya serabutan dan dia pun tidak punya tanah. Ini yang pertama, ini tinggal di sebelah selatan Tugu 3. Pak Kadis bisa ngecek ke sana keberadaan anak tersebut. Dan kebetulan orang tuanya itu kerjanya istilahnya serabutan, ada rombengan begitu Pak. Anaknya sekarang duduk di kelas 9 dan 2 tahun lalu dari Pramuka itu diberikan bantuan sembako dan itu sudah kami usulkan lagi karena mereka itu tidak punya PKH Pak. Terus ada siswa kami yang dari Ambengan, dia itu orang tuanya kebetulan broken, jadi cerai dengan ibu bapaknya cerai, dia tinggal dengan ibunya, siswanya ini perempuan, terus rumahnya dindingnya bedek, lantainya tanah, kemudian memang semeraut sekali dan itu pun sudah saya foto karena kebetulan waktu ini ada penjajakan anak-anak miskin yang perlu mendapat bantuan dan ternyata setelah dicek jadi semua kartu tidak punya. Nah itu mohon Pak Kadis untuk mengantisipasi, membantu anak-anak kami yang di SMP 1 Sukasada karena banyak sekali anak-anak di sana tidak punya PKH Pak. Nggih, niki mantun, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sumenari. Kita tutup dulu sesi tanya jawab, beri kesempatan kepada ketiga narasumber untuk mengapresiasi ataupun menanggapi. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih para pendengar ya dari masukannya. Yang pertama saya langsung ke Pak Probekal Anturan. Di Anturan ada 1 kakak yang masuk ekstrim. Jumlahnya 6 orang jiwa ya. Itu kalau ngomongin ekstrim ya gitu kriterianya Pak. Kalau lansia punya rumah ya punya keluarga mampu ya enggak bisa dia menjadi ekstrim. Nanti semua lansia jadi ekstrim dong kalau gitu. Ya. Tapi kriteria ekstrimnya memang sudah parah sekali, jadi nggak punya pendapatan gitu. Jadi hidup ya kadang makan, kadang tidak. Itu udah ekstrim sekali itu. Kemudian dia sakit, nggak punya akses kesehatan. Dia punya anak sekolah, nggak punya akses pendidikan. Ini ekstrim ya. Jadi kalau ada di luar 1 itu terpenuhi datanya, silakan nanti ke dinas sosial ya. Yang jelas di Anturan ada 1, jumlah jiwanya 6 gitu. Kemudian ibu yang dari Tajun, terima kasih, boleh dikirim nanti kalau bisa foto rumahnya sampai titik koordinatnya, nanti tim PKH akan mendatangi, ditugaskan oleh dinas sosial. Di Tajun masih ada 1, jumlah kakaknya 7 tidak salah ya, ada 1 di desa Tajun nih. Nah, jangan-jangan nanti sama yang 1 orang ini. Jumlah anggotanya 7 ya. Jadi kalau sama berarti sudah benar, jadi sudah akan diselesaikan. Nah kalau yang lain berarti nanti diverifali lagi. Makanya saya bilang tidak berhenti. Walaupun saya declare bahwa 349 selesai, belum tentu yang lain karena dinamis. Makanya peran kita semualah ya untuk memberikan informasi data yang valid. Dan ini mohon maaf para perbekal juga harus cermat dan teliti karena kami tidak menggunakan hanya data Musdes tapi juga data PKH plus nanti juga organisasi-organisasi yang bisa memberikan data yang lebih valid posisinya. Sehingga peripali kami berdasarkan itu.
Harus ada foto rumahnya, titik koordinat di mana, namanya siapa, kondisi anggota keluarganya bagaimana. Kemudian yang ketiga, kalau Ibu menari, Sukesade itu kategori cukup banyak, 74 KK. Jumlah jiwanya 343. Ya, jadi cukup banyak. Benar memang. Berarti akan ada banyak siswanya di SMP Sukesade masuk kategori ini gitu. Kalau Ibu baru sebutin 2, saya udah punya 343. Ya, jadi mudah-mudahan data yang Ibu sampaikan sudah masuk di sini. Kalau sudah masuk, selesai urusannya untuk ekstrim, sehingga bisa dibantu dari mulai bulan depan. Cuman kalau melihat tempat tinggalnya tidak ada nih. Kalau tadi bilang selatan Tugu 3 berarti masuk Sangket. Di Sangket tidak ada ya. Nah, takutnya KTP-nya tidak di Sangket, tinggalnya di Sangket. Nah itu, sehingga ini kan beda nih posisinya. Tapi kalau benar memang desa Sangket KTP-nya, nanti kan dicek ya. Begitu juga di tempat yang lain. Nah ini yang ada adalah Git-Git 1, Kayu Putih 16, Panji 5, Panjianom 4, Pegadungan 5, Pegayaman paling banyak 25, Selat 1, Sukesade 3, Tegalingga 6, Wonogiri 8. Jadi gitu, jelas ya. Silakan kalau boleh suruh dia foto kalau punya HP. Tapi kalau HP-nya Android mahal berarti saya masih ragu. Ke sekolah pakai baju colong-coreng tapi HP-nya mahal kan ini Pak. Kadang-kadang ini namanya dalam bahasa sosiologi itu apa ya? Culture gitu ya. Kesenjangan budaya. Dia mampu beli ya. Sesungguhnya tidak mampu beli, tetapi dia memaksa membeli sesuatu yang tidak menjadi prioritas kebutuhan. Ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, kalau di pendidikan saya lama soalnya, 7 tahun kepala dinas pendidikan. Jadi kalau misalnya uang sekolah, kadang-kadang orang tua kan ribet sekali mau membiayai. Kok uang-uang saja gitu. Padahal habis itu mohon maaf ke tempat-tempat yang menghabiskan uang yang tidak investasi gitu. Ya bahasa jeleknya misalkan gitu. Ya. Nanti reunian makan-makan gitu bisa. Terus begitu anaknya mau bekal sekolah nggak bisa. Ya kan? Apalagi kalau yang penjudi gitu kan. Penjudi bisa, biayain anak sekolah nggak bisa. Kenapa sih enggak tahan aja jangan berjudi? Kan uangnya bisa pakai biaya sekolah gitu. Kadang-kadang biaya sekolah itu kecil sekali tapi jadi masalah. Begitu ngomongin pendidikan gratis itu. Ini totalitas sampai individualnya pun harus gratis gitu. Kan enggak bisa negara. Aduh. Bayarin dong biaya bemo, ini sampai biaya bemo harus negara gitu. Beli buku tulis harus negara, beli pensil negara. Jadi seolah-olah anaknya serahkan pada negara semua biaya. Negara tidak mampu pasti. Kan ada tugas individual setiap orang. Nah tapi kalau operasional lembaganya sekolah negara bisa. Gitu. Kadang-kadang ini yang menyebabkan. Nah mungkin edukasi ini penting. Jadi bisa hadir pramuka juga bisa hadir. Ya memberikan edukasi. Atau pramuka walaupun tidak memberikan best practice tapi mencari orang untuk bisa memberi best practice. Jadi banyak cara lah untuk bisa melakukan itu. Jadi saya pikir 3 ini bisa, Pak Mekal juga harus kuat itu. Kalau dibuka kerannya untuk membawa bantuan semuanya berubah. Mohon maaf nih, kita ini kalau ada bantuan, fenomena publik ya, fenomena perilaku sosial, begitu akan ada bantuan, mendorong semua daftar menjadi orang miskin. Ya saya contohin ya, dari 5.300 tadi itu, ada yang punya mobil 2, masuk kategori kemiskinan ekstrim. Itu di mana kesalahannya Pak Sekda? Iya, ini kan data lama kan. Oh. Dari dulu kita perivalinya ya kembalikan kepada desa. Nah desa, ya sudah ini hilang, ini jadi, ini hilang jadi. Terus tetap kok tidak turun-turun. Padahal program makin banyak, tapi kok tidak turun-turun data miskin ekstrimnya gitu. Makanya Pak PJ melihat nih ada apa nih dalam hal pendataan.
Makanya turunlah PKH dengan melakukan memfoto di tempat, bertemu, wawancara langsung. Jadi tidak dengan hasil musdes desa saja. Nanti dikonversikan dengan desa itu. Ada kok ditemukan. Iya, punya mobil pickup 2. Ya, ngirim buah, harus ada panen buah, kirim buah ke kota. Berbisnis tapi masuk ekstrem. Ya makanya ini saya sampaikan, kita hapus ya gitu. Jadi sisanya tinggal gitu 349. Makanya harus kuat nih Mekel, jangan begitu harus masukkan saya nih, harus masukkan, nggak bisa tuh kalau kriteria tidak terpenuhi. Ada beberapa kerugian negara maupun personality kalau peripalinya tidak kuat, lalu program bantuan diberikan. Satu, tidak tepat sasaran. Yang kedua, membangun jiwa menunggu. Bahasa tanda kutip kalau orang ekstrem bilang cenderung mengemis gitu kan. Karena menunggu bantuan terus, padahal mampu. Tenang aja, besok beras sudah ada yang bantu pemerintah. Padahal dia kemampuan untuk mencari pekerjaan yang mendatangkan beras bisa gitu. Kan ini juga bahaya, melahirkan generasi yang tidak punya jiwa kerja keras, kan bahaya juga gitu. Makanya pemerintah membantu tapi tidak melemahkan. Semangatnya harus tetap dibangun. Maka dari itulah ini. Sekarang kalau orang ekstrem, miskin ekstrem dibantu, angkat sedikit dan mereka didorong untuk lebih semangat bekerja, itu jauh lebih efektif ya. Daripada yang mestinya mampu tapi kita bantu akhirnya jadi kehilangan semangat gitu. Ini kerugian kita kalau misalnya membantu orang yang mampu, akhirnya mereka tidak jadi kerja karena merasa ya sudahlah, untuk makan beras sudah ada gitu kan, ya tinggal lali kayak itu apa gitu, jadi tidak produktif di usia produktif gitu. Mungkin di situ persoalan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Sekda. Kembali ke Pak Kadis untuk mengapresiasi. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Yang pertama dari Pak Mekel, kita selalu menyampaikan persepsi dalam rangka menentukan data yang valid. Salah satunya adalah fakir miskin. Kalau kemiskinan ekstrem, sumbernya adalah di kategori fakir miskin. Fakir miskin itu adalah warga yang betul-betul tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, apalagi konsumtif gitu ya. Contoh tadi disampaikan disabilitas itu kita masih pilah itu disabilitasnya kategori mampu apa tidak gitu. Kalau tidak baru kita masukkan ke DDKS. Sakit kronis, lansia, kalau dia mampu kita juga keluarkan. Tapi kalau dia betul-betul tidak mampu, contoh simpelnya kami sering turun nanyanya simpel aja, tanya, Bu, makin masak napi. Kelihatan sudah, kalau dia makannya enak, apalagi lebih enak dari kita, jangan terlena dengan rumahnya. Kalau daerah tertentu dia rumahnya tetap jelek, tapi dia punya kebun, pekarangan, seperti tadi pas saya ada mobil. Jangan dilihat, oh rumahnya begini-begini, tau-taunya dia sedang luas mobilnya, itu modelnya. Jadi dari nanya makanan saja. Jadi kuncinya ada ODGJ, banyak ODGJ kita punya. Tapi dicek dulu ODGJ-nya ada punya aset enggak, mampu enggak gitu. Jadi kalau enggak, itulah fungsi kita. Jadi semua muaranya dari musdes tapi yang real itu. Dari ini saya sakit kronis, lumpuh dan sebagainya. Bukan itunya, tapi bagaimana asetnya. Jangan sampai pensiunan nanti kan salah kita. Ya, yang berikutnya juga yang dari Tajun kita akan atensi karena kalau ditanya masyarakat kelihatan dari casing kalau HP ya. Ibu ya, selalu jawabannya tidak dapat program. Wih, saya sing dengar uang nih berkeli ini Mas, selalu begitu. Kita cek namanya muncul sudah. Ya, Pak Kadis, mohon maaf Pak ya, ini sudah ada penelpon yang nunggu gitu. Untuk beratensi bersama kita. Ya, kita sapa langsung. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya. Mbak Ayu ya. Iya, dengan Mas Ramadan.
Ya, Mas Ramadan di Sorong. Oke. Singkat padat jelas ya Mas Ramadan, berhubung waktu semua. Nggih. Ya. Ya, saya salam sehat dan salam hormat untuk Pak Sekda ya, Sekda Kabupaten Buleleng ya. Kemudian ada Pak Kadis Sosial, ada LPP, Kepala LPP LRI. Jadi gini Pak, yang namanya kemiskinan ekstrem itu kan, atau bahasa lainnya itu kan hampir di luar nalar ya. Jangankan di negara kita Pak, di USA saja, negara superpower, itu kan ada yang di Philadelphia atau di Philadelphia. Kita lihat dia hidup di lorong-lorong, di tempat-tempat kumuh begitu banyak. Jadi mungkin yang saya mau tanya, antara lain untuk mengurangi kemiskinan, mungkin pemberdayaan destinasi wisata yang destinasi wisata alam kalau ada di sana itu bisa berbasis kolaborasi masyarakat melalui pelaku ekonomi UMKM. Kalaupun nggak ada destinasi wisata alam, bisa membuat sendiri Pak oleh Pemda, misalnya bisa kolam ikan untuk tempat pemancingan atau kolam renang yang representatif ya, yang menarik gitu. Kemudian mungkin membantu masyarakat ekonomi lemah difasilitatif kredit dengan sangat kecil bunganya dari BRI, terus melalui kebijakan Pemda dan juga pemerintah pusat Pak, berikan pupuk pertanian, juga bibit unggul dan nelayan juga Pak. Nah ini bisa, semua itu dapat dilakukan terutama oleh nelayan dan petani, itu biasanya itu mudah dilakukan. Ya. Tapi harus ada mapping area kan kira-kira. Ya, terima kasih Mas Ramadan atas masukannya. Tapi sebelum ditanggapi, silakan dilanjutkan Pak Kadis. Jadi itulah realitanya di masyarakat. Kalau sudah kita buka dengan aplikasi kami akan muncul. Ternyata dia dapat PKH, BPMT, DDKS. Jadi di situ adalah memiskinkan dirinya. Istilahnya Pak Sekda tadi itu. Jadi udah sebenarnya mampu dia tapi memiskinkan dirinya. Inilah perlu proses dari kita semua untuk memberikan motivasi. Yang berikut tentu dari Tajun maupun dari Kak Sumari ya. Nih kebetulan sih kalau dari Tajun nanti kita atensi cepat lah. Yang di Sukesade yang dibilang dari samping Priyuda itu kebetulan dari pertemuan Bu. Kemarin saya buatkan suket Bu, aman. Sudah kami atensi gini, sudah ambil. Setiap ada itulah usul sanggah itu Bu. Ada datang set langsung cepat ambil apa. Ternyata dia memerlukan surat keterangan untuk bisa masuk lagi. Kita udah tanda tangan kemarin. Jadi inilah pentingnya kita cek ternyata dia ada di DDKS. Harapannya masuk ke Dapodik. Kalau udah Dapodik nanti masuk program KIP itu nanti itu ya. Itulah kami bersama Dinas Pendidikan. Jadi intinya sekali adalah di DDKS. Kalau belum kita dorong. Walaupun dari desa kelurahan belum mengusulkan, nunggu Musdes, kita cepat saja. Jadi kami punya kewenangan di Permensos untuk mengeksekusi. Karena Ibu Menteri kita harus ambil cepat langkahnya. Sehingga nanti kalau berkenan ibu-ibu punya informasi dan apa cepat sampaikan ke kami. Apalagi arahan dari Bapak Sekda tadi, teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak di Pramuka, yuk kita gercep cepat untuk bisa menanggulangi ini. Karena mengingat kalau tidak sekarang kapan lagi yuk kita berbuat untuk kepentingan yang sesuai dengan kriteria. Kadang-kadang permasalahannya kan manusianya ini, manusianya merubah mindsetnya agak susah. Jadi jujur Pak, kemarin seperti yang kami laporkan, peripali itu terus kita lakukan. Jadi tanpa peripali mereka selalu menyatakan minta bantuan. Dan bantuan itu seperti menjadi kewajiban, hak. Nah ini setiap bulan, ini kan hak saya ini dapat bantuan. Dia lupa ada kriteria. Itulah kami verifikasi, validasi datanya. Jadi langsung tidak hanya mohon maaf kita koordinasinya hanya dengan desa dan kelurahan, tapi langsung kita ke lapangan.
Jadi kadang-kadang kalau diantar oleh perangkat, jangan dong ini. Nah ini agak susah, ini kesulitannya. Ada lagi lucu, Pak ini sebenarnya punya ini loh Pak. Kenapa Pak enggak sampaikan disitulah seni apa namanya pola pemikiran. Jadi kita akui kita tetap tidak ada kepentingan pada saat pemutahiran peripali dan betul-betul objektif, harapannya lah tepat sasaran. Itu. Baik. Kak Susila, ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik Pak Sekda, monggo untuk dijawab ataupun diapresiasi yang disampaikan Mas Ramadan di Sorong. Ya, terima kasih Mas dari Sorong, udah jauh-jauh memberi masukan ke Buleleng, mudah-mudahan juga dibaca database Buleleng ya. Kalau di Buleleng sih yang kemiskinan ekstrim tidak ada yang tinggal di bawah kolong jembatan tuh nggak ada. Ya nggak ada, di Buleleng nggak ada yang tinggal. Kalau ada tolong disampaikan ya teman-teman adik-adik kakak-kakak pramuka, itu nggak ada. Tinggal di pinggir jalan, kemudian di depan toko, di trotoar, itu Buleleng nggak ada. Ya, mereka tinggal di satu tempat ini yang rata-rata di desa, di sebuah persawahan, di sebuah perkebunan yang cukup luas. Tapi dari sisi kriteria standarisasi tempat tinggal memang tidak layak. Jadi gitu. Mungkin berbeda ya dengan di kota-kota besar gitu. Di Buleleng tidak ada. Yang kedua, memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hanya menjawab kemiskinan ekstrim secara administratif pemerintahan, bulan depan sudah selesai kita. Keluar dari ekstrim sudah, dibantu selesai, karena hanya $1 per hari. Itu pun angkanya tidak sampai 10.000, jadi 9.000 sekian. Nah, namun yang kita inginkan adalah mereka setelah keluar dari ekstrim jadi berdaya. Ya memang pemberdayaan, jadi mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, akses ketenaga kerjaan. Namun jika kasusnya yang miskin ekstrim, sebatang kara, lansia, difabel lengkap itu, kita tidak mungkin akan melakukan pemberdayaan kepadanya, tapi berikan jaminan bahwa mereka tidak dalam garis kemiskinan ekstrim, sehingga kontinuitas bantuannya terus berjalan. Nah bagi mereka anak-anaknya masih produktif, ya memang harus diberdayakan seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita membantu malah tidak berdaya, karena sifatnya hanya menunggu bantuan. Nah di Bali, apalagi di Buleleng punya kurang lebih 80-an itu desa wisata. Jadi kalau mereka ada di kawasan wisata, ya mestinya mereka didorong, diberdayakan oleh desa untuk aktif di dalam kegiatan pengembangan wisata, yaitu bekerjalah jadi apa di sana, termasuk juga untuk bikin usaha mikro kecil. Kan saya sudah sampaikan di awal bahwa ada program kita di Disperindag, namanya BPUM, Bantuan Pemerintah Usaha Mikro, kurnya dengan harga murah. Bahkan sempat beberapa kali dibantu dana cash money, tidak ada pengembalian. Itu kan 2122 kan begitu kita. Nah termasuk juga yang dilakukan oleh Pemda Buleleng dalam bentuk dana APBD. Jadi ini pemberdayaan harus berjalan. Pemberdayaan tidak hanya pada masyarakat ekstrim, tapi seluruhnya. Dana kelurahan pun begitu. Dana fisik dan dana pemberdayaan. Maka kalau ada kegiatan di kelurahan yang diambil dari dana kelurahan, ya alokasi dana kelurahan, itu salah satunya adalah pemberdayaan. Makanya kalau di kelurahan ada orang ekstrim, miskin ekstrim, nah inilah yang harusnya dibantu pemberdayaan di samping akses yang kita beri. Sepakat kita, jadi ini sudah jalan, ya sepakat kita bahwa setelah mereka diberi fasilitas standarisasi sesuai dengan kriteria kementerian, dia juga diberdayakan supaya makin lama dia bahkan keluar dari kemiskinan, tidak hanya ekstrim. Dan setelah itu pemerintah tidak lagi bantu karena mereka bisa lebih mandiri. Ya, kedepannya mungkin gitu ya. Baik, mohon izin untuk closing statementnya juga Pak Sekda karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih pada RRI yang melaksanakan kegiatan ini, cukup bagus untuk kita beri sosialisasi dengan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim bisa kita selesaikan lebih cepat dengan cara strategis, bergotong royong, semua stakeholder terlibat,
dan kita merasa menjadi bagian dari mengemban tugas dan kewajiban bersama. Oleh karena itu kemiskinan ekstrim bisa kita selesaikan lebih cepat. Terima kasih. Pak Kadis, silahkan closing statementnya. Yang pertama jelas terima kasih, dan tentu kami dari Dinas Sosial, karena adalah data merupakan basis untuk merubah semua yang ada, sehingga harapannya berikan kami data yang valid, jujur, sehingga perencanaan program untuk penuntasan kemiskinan ekstrim lebih cepat dan tepat sasaran. Terima kasih. Kak Susilo, silahkan. Jadi harapannya nanti untuk anggota pramuka bisa berperan lebih aktif kembali dalam rangka mendorong memberikan data yang valid ya terkait dengan bagaimana menyelesaikan kemiskinan ekstrim ini, sehingga kedepannya kita tentu bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mengentaskan kemiskinan ini. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Sekda Buleleng, Dr. Andes Gede Suyase MPD, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Ibu Karyaman Putri Esos, dan Kakak Ketua Pramuka Peduli Kuarcap Buleleng, Ketut Susilo Widiarsana SPD MPD. Dengan closing statement dari ketiga narasumber, menutup dialog seputar topik strategi Buleleng tekan angka kemiskinan ekstrim. Pemkab Buleleng pendengar melalui Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan juga komponen masyarakat menjadi ujung tombak untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim. Peran serta generasi muda juga diperlukan untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran dengan kondisi di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan kemiskinan tersebut 0%. Dari Gedung Pramuka Kumaras Tanah Singaraja, saya Ayu Sundari mengakhiri dialog edisi Jumat 12 Mei 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Selamat siang dan salam Pramuka.